Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait dengan manajemen strategis yang berjudul Kekuatan Penilaian Eksternal yang disusun oleh Eka Novia Susianti NPM 1901020001, yang kedua Diah Pratiwi NPM 1901020024, yang ketiga Vina Oktaviana Komarawati NPM 1901020027, dan yang terakhir Sausan Suraya 1901020039. Kekuatan eksternal itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Yang kedua, kekuatan budaya, demografis, dan lingkungan. Yang ketiga, kekuatan politik, hukum, dan pemerintahan. Yang keempat, kekuatan teknologi. Dan yang terakhir, kekuatan persaingan. Nah, selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi, di mana kekuatan ekonomi ini memiliki dampak langsung pada daya tarik potensial berbagai strategi. Misalnya, ketika suku bunga naik, dana yang dibutuhkan untuk ekspansi modal menjadi lebih mahal. Selain itu, yang menjadi tolak ukur dalam kondisi ekonomi adalah dolar. Ketika nilai dolar rendah, berarti impor yang lebih rendah dan ekspor yang lebih tinggi. Nah, di sini ada tabel 3 strip 1. Di situ ada variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi dari kekuatan ekonomi. Nah, di situ ada tarif bunga, tarif inflasi, tarif pasar uang, tren pengangguran, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu merupakan keuntungan dan kerugian melemahnya dolar untuk perusahaan domestik. Bisa dilihat di buku itu tabel 3 strip 2. Maksudnya ketika melakukan transaksi ekspor impor, ketika dolar menguat artinya rupiah melemah, berarti tingkat keuntungan yang kita dapatkan itu akan berkurang juga. Selanjutnya yaitu kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak besar yang terlihat pada semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Organisasi bertujuan memperoleh laba dan nirlaba yang kecil dan besar dalam semua industri, dikejutkan dan ditantang oleh kesempatan dan ancaman yang muncul akibat perubahan variabel sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Tren sosial, budaya, demografi, dan lingkungan ini membentuk cara orang Amerika hidup, bekerja, berproduksi, dan berkonsumsi. Nah, tren baru membuat jenis pelanggan yang berbeda dan konsekuensinya kebutuhan akan produk, jasa, dan strategi berkurang. Kemudian, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Ketergantungan global yang meningkat antara ekonomi, pasar, pemerintah, dan organisasi membuat perusahaan harus mempertimbangkan kemungkinan dampak variabel politik pada perumusan dan implementasi strategi bersaing. Nah, di situ dapat teman-teman lihat tabel 3 strip 4. Di situ ada variabel politik, pemerintah, dan hukum. Itu ada tarif khusus, komite tindakan politik, tingkat partisipasi pemilih, dan yang lainnya. Nah, contoh dari kekuatan politik pemerintah dan hukum ini biasanya terkait dengan serikat pekerja. Sejauh mana suatu negara bagian disatukan dapat menjadi faktor politis yang signifikan dalam perencanaan strategik yang terkait dengan lokasi pabrik dan permasalahan operasional lainnya. Nah, jumlah serikat kerja ini di Amerika Serikat itu menurun tajam pada dekade terakhir sebagai hasil penurunan manufaktur di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu kekuatan teknologi. Internet telah mengubah sifat peluang dan ancaman dengan yang pertama itu mengubah siklus hidup produk, yang kedua meningkatkan kecepatan distribusi, yang ketiga meningkatkan produk dan layanan baru, yang keempat mengurangi batasan geografis pasar tradisional, dan yang kelima mengubah trade-off historis antara standarisasi produksi dan juga fleksibilitas. Nah, internet telah menurunkan hambatan masuk dan mendefinisikan kembali hubungan antara industri dan berbagai pemasok, kreditur, pelanggan, dan pesaing. Nah, di sini ketika kompetitor masuk ke pasar kita dengan sosial media, digital marketing, maka akan memudahkan kompetitor baru untuk masuk ke pasar kita. Contohnya itu, transaksi antara pemasok, kreditor, dan pesaing akan lebih mudah karena menggunakan transfer dan juga m-banking. Nah, kemajuan teknologi dapat dilihat yang pertama itu
buat pasar baru. Misalnya, ketika kita memiliki sebuah usaha yang dulunya itu melalui brosur dalam lingkup sekecamatan, tapi dengan digital marketing, maka kita akan menjangkau seluruh kota atau bahkan seluruh Indonesia. Dan yang kedua yaitu hasil dalam perkembangan produk baru dan lebih baik. Artinya, produk yang kita buat harus tepat memberikan inovasi. Ketika ada kekurangan, maka kita harus tepat untuk memperbaiki. Yang ketiga, mengubah posisi biaya relatif kompetitif dalam suatu industri. Nah, di sini misalnya menggunakan biaya distribusi. Nah, dengan adanya teknologi ini jadi lebih fleksibel dari petani langsung ke customer dan harga juga lebih terjangkau. Dan yang keempat yaitu mengembalikan produk dan jasa yang ada dan sudah kuno. Maksudnya itu ketika kita tidak terus berinovasi dengan produk maupun layanan, maka dianggap usang. Jadi kita harus tetap berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, banyak perusahaan yang sekarang itu memiliki Chief Information Officer atau CEO dan Chief Technology Officer atau CTO yang bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi diperlukan untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi tersedia di mana dan kapan diperlukan. Yang selanjutnya yaitu kekuatan bersaing. Bagian penting dalam audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, kesempatan, ancaman, dan tujuan dan strategi. Dalam kekuatan bersaing terdapat program intelijen bersaing, di mana intelijen bersaing adalah proses sistematik dan etis untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi mengenai aktivitas persaingan dan tren bisnis umum untuk tujuan bisnis ke depan. Intelijen bersaing yang baik dalam bisnis seperti dalam militer, di mana salah satu kunci kesuksesan. Semakin besar informasi dan pengetahuan yang didapatkan perusahaan mengenai pesaingnya, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Sebagian besar kelemahan pesaing dapat mempresentasikan kesempatan eksternal, sedangkan kekuatan pesaing utama mungkin mempresentasikan ancaman pesaing. Selanjutnya, keumuman pasar dan kesamaan sumber daya. Keumuman pasar dapat didefinisikan sebagai jumlah dan signifikasi pasar di mana perusahaan bersaing dengan pesaingnya. Sedangkan kesamaan sumber daya adalah sejauh mana tipe dan jumlah sumber daya internal perusahaan dapat dibandingkan dengan pesaing. Satu cara untuk menganalisis daya saing di antara dua atau lebih perusahaan adalah dengan menginvestigasi keumuman pasar dan isu kesamaan sumber daya sembari mencari area-area keunggulan bersaing potensial di sepanjang rantai nilai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu analisis bersaing model 5 kekuatan Porter. Yang pertama, persaingan antar perusahaan bersaing. Persaingan antar perusahaan yang bersaing biasanya adalah paling kuat dari 5 kekuatan bersaing strategi yang dikejar oleh suatu perusahaan dapat berhasil hanya jika mereka memberikan keunggulan bersaing dalam strategi yang dikejar oleh perusahaan pesaing. Perusahaan strategi suatu perusahaan memungkinkan akan mendapat perlawanan seperti mengurangi harga, meningkatkan kualitas, menambah retur, dan memberikan pelayanan, memperpanjang jaminan, dan menambah iklan. Yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Kemampuan perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke dalam industri tertentu. Intensitas persaingan di antara perusahaan meningkat. Hambatan untuk masuk bagaimanapun dapat mencakup kebutuhan untuk memperoleh skala ekonomi secara cepat, kebutuhan untuk memperoleh teknologi dari pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, loyalitas pelanggan yang kuat, preferensi merek yang kuat, permintaan modal yang besar, kurangnya saluran distribusi yang memadai, kebijakan regulator pemerintah, tarif, kurangnya akses untuk bahan mentah, kepemilikan paten, lokasi yang tidak diinginkan, serangan balik dari kubu lawan,
potensi pasar yang jenuh. Yang ketiga, potensi pengembangan produk substitusi. Di banyak industri, perusahaan berada dalam kompetisi yang ketat dengan para produsen produk substitusi di industri lainnya. Tekanan persaingan timbul dari produk substitusi yang meningkat saat harga relatif dari produk substitusi menurun dan biaya perubahan konsumen menurun. Kekuatan bersaing produk substitusi paling baik diukur dari pemantauan ke dalam pangsa pasar yang diperoleh produk dan juga rencana perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan penetrasi pasar. Yang keempat yaitu kekuatan potensi tawar pemasok. Kekuatan potensi tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam industri terutama ketika hanya ada beberapa pemasok. Ketika ada beberapa bahan mentah disubstitusi yang baik atau ketika biaya pengubahan bahan mentah tinggi. Hal tersebut seringkali adalah kepentingan terbaik bagi pemasok dan produsen untuk membantu satu sama lain dengan harga yang masuk akal, kualitas yang meningkat, pengembangan jasa baru, pengiriman tepat waktu, dan pengurangan biaya persediaan sehingga peningkatan profitabilitas jangka panjang untuk semua yang dikhawatirkan. Yang kelima yaitu kekuatan daya tawar konsumen. Ketika pelanggan terkonsentrasi atau besar dalam jumlah atau membeli dalam volume yang besar, maka kekuatan daya tawar mereka mempresentasikan kekuatan besar yang mempengaruhi intensitas bersaing dalam industri. Perusahaan pesaing mungkin menawarkan garansi yang diperpanjang atau layanan khusus untuk memperoleh kesetiaan pelanggan. Kekuatan daya tawar konsumen juga lebih tinggi ketika produk yang diberi standar atau tidak terdiferensiasi. Kekuatan daya tawar pelanggan dapat menjadi hal yang paling penting dalam menghadapi pengaruh keunggulan bersaing. Konsumen memperoleh peningkatan kekuatan daya tawar dengan survei berikut. Yang pertama, jika mereka dapat berpindah ke merek atau produk substitusi lain secara murah. Yang kedua, jika mereka secara khusus penting bagi pembeli. Yang ketiga, jika penjual berusaha menghadapi permintaan pelanggan yang menurun. 4. Jika mereka terinformasi mengenai produk, harga, dan biaya penjual. Yang kelima, jika mereka memiliki keputusan apakah dan kapan akan membeli produk itu. Yang selanjutnya, terdapat 3 langkah untuk melakukan model 5 kekuatan Porter yang dapat mengidentifikasikan apakah persaingan dalam suatu industri dapat menciptakan laba yang dapat diterima oleh perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek atau elemen-elemen kunci dari setiap kekuatan bersaing yang mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi seberapa kuat dan penting setiap elemen bagi perusahaan. Yang ketiga, menentukan apakah kekuatan kolektif dan elemen-elemen itu sepadan bagi perusahaan untuk masuk atau tetap dalam industri. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber informasi eksternal. Kekayaan informasi strategik tersedia untuk organisasi baik dari sumber yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Untuk sumber-sumber yang tidak dipublikasikan mencangkup survei pelanggan, riset pasar, pembicaraan pada rapat umum pemegang saham dan profesional, program televisi, wawancara, pembincangan dengan pemangku kepentingan. Sementara untuk sumber yang dipublikasikan dari informasi strategis, misalnya mencakup dokumen periodik, jurnal, laporan, dokumen pemerintah, abstrak, buku, direktori, koran, dan buku pedoman. Kemudian perangkat dan teknik prediksi. Prediksi merupakan asumsi mengenai tren dan kejadian di masa depan. Prediksi adalah suatu aktivitas kompleks karena beberapa faktor seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, perbaikan pelanggan, pesaing yang lebih kuat, pergeseran prioritas pemerintah,
perubahan nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian yang tidak terduga. Perkiraan masa yang akan datang mencakup semua tindakan dan mendasari setiap keputusan yang dibuat seseorang. Adapun perangkat prediksi yang dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Prediksi kuantitatif yang paling sesuai ketika data historis tersedia dan ketika hubungan di antara variabel-variabel kunci diharapkan untuk tetap sama di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu analisis industri, matriks evaluasi faktor eksternal atau external factor evaluation disingkat EFE, memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Dalam matriks ini dikembangkan dalam 5 langkah. Yang pertama itu membuat daftar faktor eksternal kunci yang meliputi kesempatan dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan dan industri. Yang kedua, memberi bobot untuk setiap faktor dengan kisaran 0,0 yang berarti tidak penting hingga 1,0 sangat penting. Yang ketiga, memberi peringkat kepada faktor eksternal dari angka 1 sampai dengan 4 untuk mengidentifikasi seberapa efektif strategi saat ini. Angka 4 berarti responnya superior, angka 3 berarti responnya di atas rata-rata, angka 2 responnya rata-rata, dan angka 1 responnya buruk. Yang keempat, kalikan setiap bobot faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor tertimbang. Yang kelima, jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel guna menentukan skor total tertimbang bagi organisasi itu. Berikut adalah contoh matriks evaluasi pada bioskop. Nah, perhatikan bahwa faktor yang paling penting pada tabel adalah tren makanan sehat mengurangi penjualan makanan yang ada, seperti yang diindikasikan dengan bobot 0,12. Perhatikan pula bahwa perusahaan bioskop lokal melakukan hal yang baik dalam menangani dua faktor, yaitu TDB University berekspektasi 6% setiap tahun dan tren makanan sehat mengurangi keseluruhan penjualan makanan. Hal ini memungkinkan bahwa bioskop tersebut mungkin memasang selebaran di kampus dan juga menambahkan minuman sehat seperti yogurt dalam menu makanannya. Hasil akhir skor tertimbang yaitu 2,58. Hasil ini di atas rata-rata, yaitu 2,5, sehingga bisnis bioskop berjalan dengan sangat baik, dapat memanfaatkan kesempatan eksternal dan menghindari ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu matriks profil persaingan atau competitive profile matrix disingkat CPM. Matriks ini mengidentifikasi pesaing utama perusahaan serta kekuatan dan kelemahan pesaing tertentu terkait dengan posisi strategi perusahaan. Dalam CPM, peringkat dan total rata-rata tertimbang untuk perusahaan rival dapat dibandingkan dengan perusahaan sampel. Contoh dari CPM sendiri dapat dilihat dari tabel di sampingnya, yang memperlihatkan contoh lain matriks profil bersaing dan matriks profil kompetitif untuk perusahaan Royal Caribbean Cruise. Dapat terlihat dalam tabel 3, strip 10 memperlihatkan bahwa perusahaan 2 memiliki kualitas produk dan pengalaman manajemen terbaik. Perusahaan 3 memiliki pengembangan pasar dan sistem persediaan terbaik. Sedangkan untuk perusahaan 1 memiliki harga terbaik seperti yang diindikasikan oleh peringkat. Pembahasan selanjutnya yaitu mereview artikel dengan judul Dynamic Capabilities, What Are They? Ditulis oleh Kathleen M. Eisenhardt and Jeffrey M. Martin, Department of Management Science and Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA.
Selanjutnya yaitu kemampuan dinamis. Nah, kemampuan dinamis ini merupakan rutinitas organisasi, juga strategi yang mendahului di mana manajer mengubah basis sumber daya mereka dengan memperoleh dan melepaskan sumber daya tersebut. Kemudian, melakukan integrasi bersama-sama dan menggabungkan kembali untuk menghasilkan strategi baru. Kemampuan dinamis sebagai yang dapat diidentifikasi spesifik proses. Kemampuan dinamis terdiri dari yang dapat diidentifikasi dan rutinitas tertentu. Yang pertama, kemampuan dinamis adalah rutinitas tertentu. Misalnya, pengembangan produk dengan manajer menggabungkan beragam keterampilan mereka untuk menciptakan produk dan layanan yang menghasilkan pendapatan. Kemudian ada pengambilan keputusan strategis, yaitu kemampuan dinamis di mana manajer mengumpulkan berbagai bisnis mereka, fungsional, dan pribadi keahlian untuk membuat pilihan yang membentuk langkah strategis utama perusahaan. Yang kedua, identifikasi proses tertentu sebagai kemampuan dinamis memiliki beberapa implikasi, yaitu membuka pemikiran RBV ke badan penelitian empiris yang besar dan substantif yang sering diabaikan dalam paradigma. Penelitian tentang kemampuan seperti pengembangan produk dan pembentukan aliansi ini menyoroti tidak hanya pada proses spesifik, tetapi juga pada sifat umum dari kemampuan dinamis. Identifikasi rutinitas spesifik dalam kaitannya dengan perubahan basis sumber daya membahas tautologi yang muncul ketika nilai kemampuan dinamis didefinisikan dalam hal efeknya pada kinerja. Selanjutnya yaitu kesamaan dalam fitur utama, keanehan dalam detail. Nah, kemampuan dinamis itu sering dicirikan sebagai proses yang unik dan idiosinkratik yang muncul dari sejarah yang bergantung pada jalur masing-masing perusahaan. Kemampuan dinamis tentu saja istimewa dalam detailnya. Pengamatan yang sama menemukan bahwa kemampuan dinamis spesifik juga menunjukkan fitur umum yang terkait dengan proses efektif di seluruh perusahaan. Kesamaan ini muncul karena kurang cara efektif untuk menghadapi tantangan organisasi interpersonal dan teknis tertentu yang harus ditangani oleh kemampuan tertentu. Contoh proses pengembangan produk yang efektif itu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan tim untuk meningkatkan jangkauan informasi yang tersedia dan memudahkan koordinasi tugas. Yang kedua, melibatkan rutinitas yang memastikan bahwa pengalaman konkret dan bersama di antara anggota tim, seperti bekerja sama untuk memperbaiki masalah tertentu. Yang ketiga, memiliki komunikasi eksternal yang luas, yang sering difasilitasi oleh pemimpin tim yang kuat atau berat. Kemudian, kesamaan di seluruh perusahaan untuk kapabilitas dinamis spesifik yang efektif memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, mereka menyiratkan kesetaraan. Yang kedua, kesamaan dalam fitur kunci dari kemampuan dinamis yang efektif menyiratkan bahwa rutinitas ini lebih dapat disubstitusikan dan dapat dipertukarkan di seluruh konteks yang berbeda dari yang disarankan oleh teori saat ini. Yang ketiga, kesamaan menyiratkan bahwa kemampuan dinamis itu sendiri tidak mungkin menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dinamisme pasar, cukup dinamis untuk pasar berkecepatan tinggi. Pola kemampuan dinamis yang efektif tergantung pada dinamika pasar, khususnya kemampuan dinamis bervariasi dalam ketergantungan mereka pada pengetahuan yang ada. Pasar yang cukup dinamis adalah orang-orang di mana perubahan sering terjadi, tetapi sepanjang jalur yang dapat diprediksi secara kasar dan linear. Mereka memiliki struktur industri yang relatif stabil, sehingga batas pasar jelas dan para pemainnya, misalnya pesaing, pelanggan, pelengkap, baik-baik saja diketahui. Di pasar ini, kemampuan dinamis yang efektif sangat bergantung pada pengetahuan yang ada. Manajer menganalisis situasi dalam konteks pengetahuan tadi dan aturan praktis yang ada, dan kemudian merencanakan dan mengatur kegiatan mereka dalam cara yang relatif teratur.
menurut Burns dan Stalker tahun 1966. Mereka dapat mengembangkan proses yang efisien yang diprediksi dan relatif stabil dengan langkah-langkah linear dimulai dengan analisis dan diakhiri dengan implementasi, menurut Helvat tahun 1997. Kemudian evolusi kemampuan dinamis. Literatur mencirikan kemampuan dinamis sebagai rutinitas rumit yang muncul dari proses yang bergantung pada jalur. Menurut Nelson dan Winter tahun 1982, Tice et al. Tahun 1997, Zolo dan Winter tahun 1999. Namun, sementara ketergantungan jalur secara tepat menekankan pengkodean kesimpulan dari sejarah unik perusahaan ke dalam rutinitas yang berbeda. Ketergantungan jalur lebih akurat dijelaskan dalam hal mekanisme pembelajaran yang telah diidentifikasi, terutama dalam psikologi sastra, menurut Argote tahun 1999. Mekanisme pembelajaran ini memadu evolusi kemampuan dinamis. Yang selanjutnya yaitu diskusi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi kemampuan dinamis dan lebih umum RPV. Dalam mengatasi agenda ini, kami berfokus pada sifat kemampuan dinamis, dampak dari dinamika pasar, dan evolusi mereka. Pengamatan kami terhubung ke beberapa era penelitian. Pekerjaan kami menyarankan untuk membingkai ulang konsep kemampuan dinamis. Kemampuan dinamis tidak tautologis, tidak jelas, dan rekursiv tanpa henti seperti yang disarankan beberapa orang. Misalnya, Prim dan Butler tahun 2000, Williamson tahun 1999. Sebaliknya, mereka terdiri dari banyak proses terkenal seperti aliansi, pengembangan produk, dan pengambilan keputusan strategis yang telah dipelajari secara ekstensif dalam hak mereka sendiri selain dari RPV. Nilai mereka untuk keunggulan kompetitif terletak pada kemampuan mereka untuk mengubah basis sumber daya, membuat, mengintegrasikan, menggabungkan kembali, dan melepaskan sumber daya. Kemudian menuju perspektif baru pada tampilan berbasis sumber daya. Yang paling penting, pekerjaan kami membahas logika hubungan antara kemampuan dinamis, sumber daya, dan keunggulan kompetitif area bermasalah dalam RPV, menurut Prim dan Butler tahun 2000. Kami memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu argumen bahwa VRIN dinamis kapabilitas itu sendiri merupakan sumber keunggulan kompetitif jangka panjang di pasar yang dinamis salah mengidentifikasi sumber keuntungan itu. Sebagai disebutkan sebelumnya, kemampuan dinamis yang efektif memiliki kesamaan di seluruh perusahaan dalam hal fitur-fitur utama. Secara populer disebut praktik terbaik. Oleh karena itu, mereka melanggar asumsi RPV tentang heterogenitas yang bertahan di seluruh perusahaan. Jadi, sementara perusahaan dengan kemampuan dinamis yang lebih efektif seperti inovasi produk unggulan dan proses aliansi cenderung memiliki keunggulan kompetitif atas perusahaan dengan kemampuan yang kurang efektif. Kemampuan dinamis bukanlah sumbernya sendiri dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran RPV terlalu menekankan logika strategis leverage. Sementara pasti beberapa konfigurasi sumber daya memang mengarah pada keunggulan kompetitif jangka panjang dan beberapa situasi seperti mereka yang memiliki skala ekonomi atau jaringan yang signifikan efek mendukung munculnya keuntungan tersebut. Keunggulan kompetitif jangka panjang jarang terjadi dicapai di pasar yang dinamis. Sebaliknya, kenyataannya adalah bahwa keunggulan kompetitif seringkali bersifat jangka pendek. Dalam situasi ini, masuk akal bagi manajer untuk bersaing dengan menciptakan serangkaian temporer keuntungan. Logika strategis mereka adalah peluang, menurut Lechnik-Hall dan Wolf pada tahun 1999. Kemudian yang ketiga yaitu pasar berkecepatan tinggi adalah batasnya kondisi untuk RPV. Tambahan yang sangat dibutuhkan untuk teori menurut Lechnik-Hall dan Wolf pada tahun 1999, Prim dan Butler tahun 2000. Di pasar seperti itu, manajer perusahaan harus mengatasi tidak hanya dengan tantangan eksternal persaingan, tetapi juga dengan tantangan internal yang berpotensi runtuhnya kemampuan dinamis. Sebagai signifikan, logika strategi leverage yang bergantung pada jalur
RBV tidak hanya kekurangan logika perubahan yang sangat penting di pasar yang dinamis, tetapi juga meremehkan kesulitan memprediksi panjang keuntungan saat ini dan sumber keuntungan masa depan. Intel adalah contoh yang bagus. Meskipun perusahaan mendominasi pasarnya selama lebih dari dekade, para manajernya beroperasi seolah-olah kompetitif, keuntungan bisa berakhir kapan saja. Memang mereka slogannya adalah hanya paranoid yang bertahan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Makalah ini mengeksplorasi kemampuan dinamis dan lebih luas RBV. Berdasarkan kadang-kadang wawasan yang diabaikan dari teori organisasi dan penelitian empiris, kami menyimpulkan dengan apa yang kami harapkan lebih realistis, valid secara teoritis, dan pandangan yang akurat secara empiris. Kemampuan dinamis termasuk organisasi terkenal dan strategis proses seperti aliansi dan pengembangan produk yang nilai strategisnya terletak pada kemampuan mereka untuk memanipulasi sumber daya menjadi strategi penciptaan nilai. Meskipun istimewa, mereka menunjukkan kesamaan atau praktik terbaik di seluruh perusahaan. Milik mereka pola struktural yang luas bervariasi dengan dinamika pasar, mulai dari rutinitas yang kuat dan beralur di pasar yang cukup dinamis hingga pasar semi terstruktur yang rapuh di pasar berkecepatan tinggi. Mereka berevolusi melalui mekanisme pembelajaran yang terkenal. Secara lebih luas, kami menyimpulkan bahwa jangka panjang keunggulan kompetitif terletak pada konfigurasi sumber daya, bukan kemampuan dinamis. Dalam cukup pasar yang dinamis, RBV ditingkatkan dengan memadukan logika strategis yang bergantung pada jalur dari usia tuas dengan logika strategis pemecah jalur mengubah. Akhirnya, RBV menghadapi kondisi batas di pasar berkecepatan tinggi, di mana durasi keunggulan kompetitif secara inheren tidak dapat diprediksi. Waktu adalah pusat strategi dan dinamis kemampuan itu sendiri tidak stabil. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.